Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Topo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit. Gimana kabarnya hari ini, Mas Topo? Alhamdulillah alamin. Hari ini kabarnya alhamdulillah sehat, gembira seperti itu. Alhamdulillah, kalau kabar Pak Topo baik. Sebelum kita memulai melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Topo ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian, bagaimana Mas Topo memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Mas Topo adalah kompetensi apa yang akan Mas Topo kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang akan saya kembangkan untuk pertama adalah kehadiran penuh, karena kehadiran penuh akan menimbulkan obrolan-obrolan yang intensif, dan potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama adalah kehadiran penuh. Itu adalah kunci utama untuk kita melaksanakan coaching, sehingga kehadiran penuh itu bisa memaksimalkan imajinasi atau pemikiran-pikiran kita berfokus kepada tentang coaching ini. Yang selanjutnya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya, Mas Topo, untuk pertanyaan kedua dari saya, kompetensi yang mana yang akan Pak Topo kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi oleh saya? Ya, untuk yang spesifikasinya adalah yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif penyampaian-penyampaian yang disampaikan, sehingga kita akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir ini ya, Mas Topo. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Topo dalam proses coaching kali ini? Ya, coaching kali ini yang saya akan lakukan adalah bisa menemukan solusi. Si coaching itu bisa menemukan solusi tersendiri dari permasalahan-permasalahan yang mungkin disampaikan, bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke. Baik Pak Topo, demikian dulu observasi kali ini. Silakan nanti Pak Topo, Mas Topo melakukan coaching terhadap coaching ya. Ya, terima kasih Mas Adit atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sama-sama Mas Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Topo, apa kabar hari ini? Selamat siang Mas Eko, alhamdulillah kabar hari ini saya baik. Baik nih Pak Topo, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin menceritakan tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya ini Mas Topo. Oh ya, silakan Mas Eko, apa yang ingin sampaikan? Kelihatannya Mas Eko ada sesuatu yang perlu disampaikan, kayak permasalahan seperti itu. Silakan Mas Eko. Jadi begini Mas Topo, saya itu akhir-akhir ini mendapati salah satu murid saya menjadi pendiam dan tidak aktif dalam pembelajaran ini. Anak tersebut cenderung menarik diri, terus karena hal ini maka teman-temannya pun menjadi menjauh. Padahal anak ini dulunya itu anak yang cerdas, aktif, ceria, bahkan dia berprestasi membawa nama baik di sekolah kita ini, Mas Topo. Oh begitu ya Mas Eko.
Kira-kira harapan dari pembicaraan kita hari ini, harapannya seperti apa? Begini Mas Toko, di perbincangan kali ini saya berharap saya bisa menemukan solusi ataupun apa namanya jawaban dari permasalahan yang saya alami ini Mas Toko. Ya, untuk gitu ya Mas Eko. Jadi kelas Mas Eko muridnya tiba-tiba jadi pendiam dan menyendiri nggih. Betul sekali Mas Toko. Murid ini dulu aslinya aktif dalam pembelajaran serta aktif dalam menjawab soal-soal yang saya berikan. Namun akhir-akhir ini terlihat tidak bersemangat. Jadi sekarang saya bahkan hampir tidak pernah mendengar suaranya. Jangankan mendengar suaranya, tersenyum pun kayaknya sudah enggan banget ini Mas Toko. Oh, begitu kayak gitu ya Mas Iya, Eko. Mas Toko. Iya. Jadi ketika saya masuk, dia sudah diam. Dan ketika waktu istirahat sekalipun, dia tidak pergi ke kantin untuk sekedar berjalan-jalan dengan teman ataupun untuk memberi jajan. Dia malah cenderung menyendiri dan terlihat sangat murung. Sebetulnya pernah ada sih teman yang mencoba untuk membujuk untuk ke kantin lah, sekedar ke kantin untuk jajan, tetapi dia menolak dan hanya menggelengkan kepalanya ini Mas Toko. Oh, begitu ya. Lalu kira-kira penyebab murid tersebut menjadi pendiam ya tadi, tidak aktif di kelas begitu ya. Betul. Apakah Mas Eko sudah mencari penyebabnya seperti apa? Jadi begini Mas Toko, saya sudah berusaha untuk wakundirit atau berkunjung ke rumahnya. Nah, di situ saya menemui ibunya. Ternyata ibunya bercerita bahwa ayahnya anak itu baru saja kena PHK. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan anak tersebut menjadi seorang anak yang pendiam, karena mungkin dia malu atas status sosialnya, sehingga dia berubah menjadi anak yang kurang percaya diri atas kejadian tersebut. Oh iya, tadi berarti sudah ke berkunjung ke rumahnya ya. Betul Mas Toko. Seperti itu. Jadi menurut Mas Eko, kondisi seperti itu itulah yang membuat muridnya menjadi pendiam ya berarti, dan tidak aktif. Lalu cara seperti apa yang terpikirkan oleh Mas Eko untuk murid itu agar ceria dan kembali aktif lagi, itu seperti apa kira-kira Mas? Saya sudah melakukan beberapa pendekatan ya, diantaranya yaitu pendekatan ke personal tersebut, berarti ke pendekatan terhadap anak tersebut, terus kepada orang tuanya dan kepada teman-temannya. Ya, ketika saya mendekati anak tersebut, saya pelan-pelan untuk mengingatkan kondisi emosi anak tersebut ya. Mungkin karena emosinya belum stabil, karena permasalahan keluarga yang dihadapi, jadi anak tersebut menjadi pendiam. Tapi saya juga akan mencoba untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik melalui metode pembelajaran ataupun media belajar yang saya gunakan, sehingga bisa membangkitkan kembali keaktifan ataupun keceriaan anak tersebut ini Mas Toko. Oh iya begitu ya, jadinya melakukan pendekatan perbaikan tentang pembelajaran di kelas ya, seperti itu ya. Oh iya ya. Jadi sekarang apa rencana Mas Eko untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi kepada Mas Toko, saya telah melakukan pendekatan kepada murid dan orang tuanya. Kemudian saya juga akan terus memotivasi murid tersebut agar lebih ceria dan aktif. Dan yang terakhir, saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran, sehingga diharapkan pada model tersebut anak tersebut bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, seperti itu Mas Toko. Iya, berarti strategi-strategi yang akan diterapkan dengan salah satunya adalah berdiferensiasi. Betul. Seperti itu ya. Oh, bagus sekali. Kira-kira ini untuk gambaran nilai 1 sampai 10 itu posisi
Mas Eko itu sekitar angka berapa? Mas Eko? Untuk gambaran posisi skala 1 sampai 10 yang saat ini saya hadapi adalah di posisi angka 5. Karena apa? Karena apa? Tentunya dengan saya melihat kondisi anak tersebut kurang aktif, kurang ceria, kurang termotivasi dalam pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran pun bagi saya ada yang mengganjal. Loh, kenapa kok anak tersebut di saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mencoba untuk mengaktifkan kembali keaktifan tersebut, ternyata kok anak tersebut tidak termotivasi ini, Mas Topo. Ya, seperti itulah, Mas, gambaran skala nilai 1 sampai 5-nya di situ. Iya. Mudah-mudahan nanti skala itu bisa naik, bertambah, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan ya, Mas Eko ya. Baik, Mas Ya. Topo. Terus untuk bagaimana komitmen terhadap rencana Mas Eko yang akan dilakukan? Pastinya ada punya komitmen sehingga komitmen itu akan menguatkan Mas Eko untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, untuk komitmennya saya akan tetap berusaha kepada murid itu ya, terutama ke murid yang tadinya ceria terusan sekarang murung. Tentunya saya mempunyai komitmen kepada anak tersebut untuk mengembalikan keceriaan tersebut ya, Mas Topo. Saya akan terus berusaha serta memberi arahan kepada anak tersebut supaya tetap giat belajar, tetap percaya diri apapun kondisinya, karena dengan ilmu pengetahuan yang diserap nantinya diusahakan atau diharapkan anak tersebut dapat meraih cita-cita. Ya, saya akan terus menggunakan berbagai model pembelajaran yang mengaktifkan murid agar anak tersebut terlihat ceria kembali. Pembelajaran yang saya lakukan tentunya akan memfasilitasi kebutuhan belajar murid dengan kegiatan yang bermakna, maka pengetahuan tersebut dapat terserap dengan sempurna sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Anak-anak pun lebih aktif dan senang serta bisa memupuk rasa persahabatan di antara mereka, terutama di kelas saya, Mas Topo. Ya, wah, bagus sekali ini. Saya dukung Mas Eko. Semoga rencana yang Mas Eko laksanakan akan lancar seperti itu. Baik, Mas, terima kasih atas apresiasinya. Kira-kira untuk menjalankan rencana ini, pastinya mungkin akan ada dukungan-dukungan. Siapa yang akan membantu Mas Eko untuk kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar? Oke, baik. Tentunya dengan rencana yang telah saya sampaikan tadi, saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan ya, Mas Topo, terutama untuk mengetahui kondisi emosional siswa tersebut ya. Jadi saya akan mencoba untuk melibatkan guru BK. Ini bukan sih PR ya, Mas Topo, tetapi guru BK tersendiri mungkin bisa, apabila anak tersebut malu bercerita kepada saya, mungkin dengan dia mau bercerita kepada guru BK mungkin akan lebih baik. Serta saya akan mencoba untuk menggali informasi dari teman-temannya, dari teman-teman kelas tadi ya. Tentunya ada rasa tidak enak bercerita dengan guru atau dan sebagainya, mungkin itu ada. Nah, bersumber dari data tersebut, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya untuk mensukseskan rencana-rencana yang telah saya sampaikan tadi. Iya, tadi sudah berusaha, nanti mungkin kolaborasi dengan guru BK, kepala sekolah. Jadi tindak lanjut seperti apa yang mungkin akan dilakukannya, tindak lanjut yang jelas seperti itu. Baik, mengenai tindak lanjut tentunya rencana ini hanya akan menjadi rencana apabila tidak ditindaklanjuti ya, Mas. Iya. Setelah ini tentunya saya akan mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan mungkin melibatkan beberapa siswa untuk memperoleh informasi. Tentunya dengan informasi dan kolaborasi yang telah saya lakukan bisa membantu saya untuk mengembalikan keceriaan murid tersebut. Iya. Jadi pada sesi ini, apakah percakapan kali ini sudah sesuai dengan tujuan awal seperti itu? Tentunya sudah, Mas Topo. Dengan saya sekedar berbincang santai dengan Mas Topo, tentunya ini sudah memberikan saya sebuah solusi dan mengembalikan tujuan saya berbincang dengan Mas Topo, yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tentunya ini bisa membantu saya menemukan permasalahan atau menemukan solusi dari masalah yang saya sampaikan tadi. Ya, baik Mas Eko. Saya doakan semoga
rencana Mas Eko yang akan dilakukan berhasil dan bisa mengembalikan si anak itu kembali seperti semula seperti itu. Baik Mas Topo, terima kasih atas waktunya untuk sekedar mendengarkan bincang-bincang saya pada siang hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Eko. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Topo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit. Mas Topo tadi sudah melakukan coaching ya dengan Mas Eko. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Mas Topo lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identitas rencana, aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya. Seperti itu. Oke. Baik, Mas Topo, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Mas Topo dengan Pak Eko sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan Mas Topo juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Mas Eko, sehingga Mas Eko bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan proses coaching. Nah, pertanyaan terakhir, Mas Topo. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Mas Topo lakukan dengan Mas Eko? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi tentang proses coaching, mungkin dengan cara melihat video atau mungkin mencari referensi yang tentang materi coaching, sehingga saya dapat lebih mengetahui, lebih memahami tentang apa itu coaching, sehingga coaching itu lebih baik lagi, seperti itu Mas Adit. Nah, saya senang mendengarnya Mas Topo. Jadi setelah kegiatan observasi coaching hari ini, Mas Topo timbul kesadaran diri untuk menggali lagi potensi-potensi yang ada dalam diri Mas Topo untuk bisa kedepannya itu lebih baik lagi ya. Semoga untuk coaching yang kedepannya itu Mas Topo sudah bisa menerapkan apa-apa yang sudah Mas Topo dapatkan pada observasi kali ini. Yang baik itu sebisa mungkin ditingkatkan. Ditunggu. Terima kasih. Demikian ya Mas Topo, observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.